Anda Fitri Anjani. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube ini. Bikinnya ompong mengerang rantau Tugal mandang nyusah Kuyo gundul kesana kesering ngampe kendul Gendru wote-late lo tampak lo yo Selangkau jalannya miring-miring Edo yo belum selesai menaku nong Cino Pak moyo terguling ke pengawan Solo Tengah irama alunan nong Cino. Berhubung udah selesai UAS, kalian mau pulang apa enggak? Pulang. Satu minggu setelah UAS. Rencana sih mau pulang, tapi setelah 1 minggu ini ya kita akan. Kamu? Aku sih mau pulang. Kamu orang mana sih? Orang Klaten. Nanti kita beli tiket bareng ya? Iya. Atau kita mau, aku sih ini ada rencana mau ke Jakarta dulu. Ditawarin sama kakak aku mau ke Jakarta enggak? Apa ini? Ya ini kan nanti libur 1 bulan atau 2 bulan? 2 bulan. Nah, nanti kita ke Jakarta dulu. Terus nanti berarti beli tiketnya bareng. Biar kita duduknya tuh bareng. Iya. Ya kalau semisal satu gerbong, walaupun beda tempat duduk nggak apa-apa. Kamu yang biasanya yang dikangenin kalau pas liburan kuliah apa? Ya kalau misal pulang ke rumah itu yang dikangenin keponakan. Keponakanku tuh di rumah banyak lucu-lucu lagi. Masih kecil-kecil, terkadang bule mau kemana ikut gitu. Bule mau ikut gitu. Lucu banget. Anak masih kecil sih. Kalau kamu apa? Mungkin ya pertama ponakan dan suasana ibu kan biasanya kan pergi kemana healing kan. Ini sama Iya. teman-teman. Iya kan. Mumpung Menghabiskan liburan. biasanya ke saudara di dekat mau ke arah Fuji gimana wisata. Ayo. Kamu kan Klaten ya? Iya. Deket Prambanan sih ya? Ya deket sih mungkin setengah jam. Pernah main? Pasti kan Prambanan kan dekat, berarti kan sering main ke sana. Enggak. Ya. Baru pertama kali sih ke sana waktu ada kemah dari SMA. Kalau hari-hari biasa tuh nggak pernah, soalnya masuknya tuh berapa ya, 50 atau berapa gitu. Oh iya, dan masuknya Iya. lama. Iya, soalnya kan ini ya destinasi wisata gede gitu, maksudnya pasti mahal. Jadi lebih baik kalau 50.000 buat jajan aja. Apa kita nanti pergi ke Prambanan dulu, Mbak? Ayo. Wah, ide bagus ya. Oh, boleh. Nanti kalau pindang aja. Iya, nanti kita atur jadwal ya. Oke. Nanti kita beli soto, di sampingnya itu banyak yang jualan soto. Soalnya Itu kan makanan khas dari sana ya? iya, soalnya kan ini ya makanan khas Klaten kan soto. Terus juga banyak ini apa ya Pak Bin? Kan kalian tahu kan di Klaten, di Jogja banyak kan. Nah, itu paling nomor 1 kan ada di Klaten. Kalau dari Pekalongan apa Mbak? Dari Pekalongan itu megono. Biasanya dihidangkan pakai nasi. Tadi nasi megono, tapi dibungkus pakai apa itu namanya? Daun pisang. Nah, itu megono itu dari nangka muda dicampur pakai bumbu-bumbu dapur, terus nanti sama kelapa. Nanti diulek. Rasanya itu manis apa asin apa? Ya gurih pedes-pedes gitu enak. Kalau seringnya itu buat sarapan sama makan malam, terkadang kayak gitu. Kalau Tegal sendiri apa ya? Kalau di Tegal itu banyak makanan khasnya, ada rujak teplak, terus Apa itu rujak teplak? rujak teplak itu apa ya, kayak rujak, jangan dibahas rujak teplak apa? Ya udah yang lain nggak Ya. apa-apa. Ada Ada banyak. apa lagi? Ada banyak, ada
kupat bebek, kupat lengong, Itu apa tahu apa dulu itu? tahu aci, ada olos, ada Oles itu dari Tegal. olos dari Tegal, itu ada es lontong juga, itu enak es lontong. Itu iya, itu kacang hijau sama cincau terus nanti disiram sama pakai gula merah. Itu enak. Terus kasih santan sama parutan es serut. Mirip-mirip kolak nggak? Beda. Nanti kapan-kapan main ke Tegal, makan es apa tadi? Es lontrong. Oh, lontong. Lucu ya. Iya. Terus nanti kita mau beli tiket ke Jakarta dulu. Jadi kan setelah dari Prambanan, terus habis itu beli tiket ke Jakarta. Nanti di sana main berapa hari. Habis itu nanti kita pulang ke rumah masing-masing. Dari Jakarta berarti pulangnya jangan dari Jogja. Double. Jangan salah beli tiket juga. Oke. Oke. Itu nanti 2 bulan ya. Cukup buat main. Oke, ya udah. Oke. Udah dicariin nih, ayo kita pulang dulu. Ya pulang yuk. Kamu jalan kaki? Iya, Apa mau bareng? jalan kaki aja, olahraga. Biar kurus ya. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di debat hari ini. Topik pembahasan kita hari ini adalah kompetisi bisnis nasional. Nana, sebagai perwakilan tim proaktif, silahkan sampaikan argumen kalian. Baik, terima kasih waktunya. Saya percaya bahwa kompetisi bisnis nasional dapat ditingkatkan melalui kewirausahaan dan inovasi. Kita perlu mendorong mahasiswa untuk memiliki jiwa kewirausahaan dan memberikan pelatihan yang relevan untuk mengembangkan keterampilan bisnis mereka. Bagaimana Nada? Saya sedikit bingung terhadap peran kewirausahaan dalam meningkatkan kompetensi bisnis nasional. Banyak faktor lain seperti regulasi pemerintah dan stabilitas ekonomi yang berkontribusi pada kompetensi bisnis. Bagaimana Nana dapat memastikan bahwa kewirausahaan akan memberikan dampak yang signifikan? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya percaya bahwa kewirausahaan dapat mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam lingkungan yang kondusif dan dengan dukungan pemerintah yang tepat, kewirausahaan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat. Cici, apakah kamu ingin menanggapi argumen Nana? Tentu saya setuju dengan Ali bahwa kewirausahaan dapat berkontribusi pada kompetisi bisnis nasional. Namun, saya ingin menekankan pentingnya kolaborasi antar universitas dan industri. Dengan menjalin kemitraan yang kuat, mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman praktis dan akses ke jaringan profesional yang dapat meningkatkan kompetensi mereka. Baik, Nada, apakah kamu memiliki pandangan yang berbeda atau ingin menambahkan pendapat atau yang lainnya? Saya sepakat dengan Cici bahwa kolaborasi antara universitas dan industri itu sangat penting. Namun, menurut saya, pendidikan yang berkualitas juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kompetensi bisnis nasional. Universitas perlu menghadirkan kurikulum yang relevan dan menggabungkan pendekatan teori dan praktik agar mahasiswa siap menghadapi tantangan bisnis. Oke, terima kasih pendapatnya. Oke, bagaimana Mbak Eka? Ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Saya ingin menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi
kompetensi bisnis nasional tidak akan terjadi tanpa perubahan dalam sistem pendidikan. Selain itu, kita juga perlu membangun masalah kesenjangan ekonomi dan aksesibilitas peluang bisnis. Jika tidak, upaya meningkatkan kompetisi bisnis hanya akan menguntungkan sebagian kecil masyarakat. Oke, terima kasih Tika. Sebelum kita akhiri debat ini, apakah ada yang ingin menanggapi pandangan Eka atau menambahkan argumen lain? Saya persilahkan. Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, silakan Mbak Nana. Saya ingin menegaskan bahwa upaya meningkatkan kompetisi bisnis nasional harus melibatkan semua pihak termasuk pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat. Kita perlu bekerja sama dan mengatasi tantangan bersama untuk mencapai hal yang signifikan. Oke, terima kasih Mbak Nana. Ada yang lain atau kita cukupkan debat kali ini? Saya sangat berterima kasih atas apresiasi kalian dan pendapat kalian yang sangat beragam. Topik ini memang sangat menantang, tapi dengan terus berdiskusi dan mengambil tindakan, kita dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi bisnis nasional. Terima kasih sebelumnya. Wow, debat tadi benar-benar menarik. Setiap orang memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana meningkatkan kompetisi bisnis nasional. Ya, diskusi yang beragam seperti ini membantu kita melakukan berbagai sudut pandang dan melahirkan ide-ide baru. Betul sekali Nana, saya senang kita dapat berbagi gagasan dan mengeksplorasi cara-cara yang berbeda untuk meningkatkan kompetisi bisnis nasional. Debat ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas. Saya setuju dengan Nana bahwa kewirausahaan dan kolaborasi antara universitas dan industri juga berperan. Saya tetap berpendapat bahwa perubahan dalam sistem pendidikan dan penanganan kesenjangan ekonomi juga harus menjadi fokus utama. Kompetensi bisnis nasional harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. Saya setuju Eka. Upaya meningkatkan kompetisi bisnis nasional harus inklusif dan adil, tidak hanya memberikan peluang bagi mereka yang sudah berada di posisi yang baik. Saya pikir kita semua memiliki tekad yang sama untuk mendorong perubahan positif. Jika kita terus berdiskusi dan menggabungkan gagasan ini, kita dapat membuat dampak yang nyata. Saya sangat bersemangat untuk melihat langkah-langkah konkret yang akan diambil. Dengan kerjasama dan kolaborasi, kita bisa meraih perubahan positif yang signifikan. Debat tadi sungguh luar biasa. Saya ingin memberikan apresiasi yang khusus kepada kalian semua terkait debat yang barusan berjalan. Terima kasih moderator, debat ini benar-benar memperkaya pemahaman kita tentang kompetisi bisnis nasional dan tantangan yang harus kita hadapi. Sama-sama, saya sangat menghargai kalian, semangat kalian juga ketajaman argumentasi kalian. Mari terus bekerja sama untuk menyelesaikan visi kita tentang meningkatkan kompetensi bisnis nasional. Persatuan dan kebersamaan kita sebagai mahasiswa Nahdlatul Ulama Yogyakarta juga menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Mari kita terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan kita. Saya optimis bahwa dengan semangat dan komitmen kita bisa membuat perubahan positif yang berkelanjutan. Mari kita bergerak maju bersama. Mungkin kita bisa membentuk sebuah kelompok studi atau forum diskusi tentang kompetisi bisnis nasional. Dengan cara itu, kita dapat terus memperdalam pendalaman kita dan mengembangkan ide-ide lebih lanjut. Selain itu, kita juga bisa mengadakan seminar atau workshop yang melibatkan ahli dan praktisi bisnis untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman mereka. Saya sangat senang dengan semangat dan ide-ide kalian. Bagaimana jika kita membuat sebuah rencana yang lebih konkret dan terperinci untuk langkah-langkah berikutnya. Mari kita buat rencana yang terperinci dengan tujuan, tindakan yang harus diambil, dan tenggat waktu yang jelas. Kita juga perlu membagi tugas sesuai dengan minat dan
keahlian masing-masing. Dengan cara itu, kita bisa bekerja secara efisien dan maksimal. Hal terpenting adalah kita harus terus berkomunikasi dan saling mendukung dalam menjalankan rencana ini. Kolaborasi dan kerja tim adalah kunci keberhasilan kita. Terima kasih teman-teman telah mengikuti prosesi debat kali ini. Semoga kedepannya kita mendapatkan hasil yang maksimal dan tentunya hasil itu akan berdampak pada kita sendiri-sendiri. Okay, see you next time dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya di sini sebagai moderator dan ketua pemimpin yang akan memimpin berjalannya rapat pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada pemimpin perusahaan untuk memimpin rapat tentang pembukaan cabang baru. Baik, terima kasih untuk ketua pemimpin dan terima kasih untuk tim-tim divisi lainnya. Pada pagi hari ini saya akan membuka rapat kita mengenai pembukaan cabang baru di kota selanjutnya. Baik, di sini saya akan meminta kepada manajer pemasaran dan selebihnya kepada manajer produksi maupun manajer keuangan pemasaran dan seksi-seksi lainnya. Baik, saya selaku manajer pemasaran akan memaparkan kegiatan selama 4 bulan terakhir. Jadi permintaan pasar belakangan ini selama 4 bulan terakhir naik drastis sebesar 70% dari tahun sebelumnya. Pada saat ini permintaan pasar semakin meningkat terjadi di berbagai kota hingga pertimbangan memperluas dan pembukaan cabang baru sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar. Wah, itu sangat bagus untuk perusahaan kita. Terima kasih untuk manajer pemasaran. Menjadi kabar gembira buat perusahaan ini untuk lebih berkembang ke depannya. Tapi di sini kita juga harus memperhatikan aspek dan resiko yang dihadapi nantinya. Mengingat umur perusahaan kita tergolong masih muda atau masih baru mulai untuk membuka cabang di luar kota, untuk sebaiknya memperhatikan aspek dan resiko yang dihadapi. Baiklah, terima kasih untuk manajer pemasaran. Di sini saya meminta untuk divisi keuangan untuk memaparkan hasil dari divisi keuangan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya sebagai divisi keuangan akan melaporkan peningkatan omset pada bulan Januari hingga bulan April. Omset bulan Januari sebesar 610 juta rupiah, sedangkan di bulan Februari naik menjadi 705 juta rupiah. Kemudian bulan Maret menjadi 760 juta rupiah, dan kenaikan terbesar pada bulan April menjadi 880 juta rupiah. Ini akumulasi dari perusahaan untuk tahun ini, sehingga perusahaan butuh anak cabang dan kemungkinan perusahaan pembukaan 2 cabang lagi. Baiklah, mari kita dengarkan laporan dari divisi produksi. Untuk divisi produksi dipersilahkan. Jika menengok kualitas yang lebih bagus dan akan menjual dengan harga yang lebih tinggi, apakah daya beli konsumen tidak berpengaruh? Hal itu pasti terjadi karena membuat produk itu membutuhkan dana yang besar dan bahan baku yang berbeda. Mesin yang harus diperbarui sebaiknya tetap menjalankan produk yang lama dan menambah inovasi pada produk tersebut. Bagaimana kalau kita membuat tas kulit dari beraneka ragam bentuk dari berbagai negara dengan melihat kesukaan konsumen pada bentuk tas negara lain?
dan harus mencapai kepercayaan baik dari kalangan anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Menurut pengamatan saya, di kalangan remaja belakangan ini, banyak yang mengetahui budaya Korea Selatan, baik dari segi budaya, penampilan, dan salah satu bentuk tas kulit yang dirancang mempunyai bentuk yang mirip di Indonesia. Tim produksi akan berusaha untuk melakukan kerjasama dengan penjual asli dari Korea Selatan, dan untuk pembuatan dengan tim kreatif dan konten akan segera bertemu dengan klien dari Korea Selatan untuk kesuksesan produksi barang tersebut. Saya meyakini semuanya dengan tim produksi. Lalu bagaimana dengan tim divisi keuangan untuk dapat mencakup biaya produksi termasuk untuk pembukaan cabang selanjutnya? Bagaimana untuk manajer keuangan? Jika dilihat dari presentasi pada kenaikan omset pada bulan ini, perusahaan memungkinkan dan saya bersama tim personalia telah melakukan penelitian di kedua kota. Kami menemukan kedua kota tersebut yang strategis, yaitu Jakarta dan Yogyakarta. Untuk seleksi pekerjaannya nanti tim personilnya akan menjelaskannya. Terima kasih untuk divisi dan tim-tim manajer juga atas kerjasamanya di pagi hari ini dan rapat pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super shy, but wait a minute while I make your mind, make your mind. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make your mind, make your mind. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. Anak-anak, tolong! Ada raksasa jahat! Ayo kita tabung dengan gigi! Perpaduan biskuit dan coklatnya mengandung nutrisi, 7 vitamin, dan 6 mineral yang baik untuk anak.
Bersama Alolis, jelajahi fantasimu. Making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite. I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. Now I'm crying in my room, so skeptical of, but still I want it more, more, more. I gave a second chance to Cupid, but now I'm left here feeling stupid. Oh, the way he makes me feel that love isn't real. Cupid is so dumb. I look for his arrows every day. I guess he got lost or flew away. Waiting around is the ways, and counting the days is November. His loving is good as they say. Now I'm so lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. Now I'm crying in my room, so skeptical of. My school day was lonely and so blue. Just watching you from shade of classroom, daydreaming about you and me, kissing the rain just like the movie. You're so cool, you're the quarterback on the team. Girls get crazy, the kids don't scream. Love you, but you don't know me at all. You're so cool, best quarterback in the state. The girls Thank you. I'll say goodbye soon, though it's the end of the world. Don't blame yourself now, and if it's true, I will surround you and give life to a world that's our own. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah saya terus senang juga kalian berdua saja. Pagi ini kami akan mempresentasikan materi tentang komunikasi bisnis yang efektif. Perkenalkan, saya Rudy. Saya akan menjadi moderator dalam sesi presentasi ini. Tujuan kita hari ini ialah untuk mempelajari sangat pentingnya komunikasi bisnis yang efektif dan bagaimana hal itu dapat membantu hubungan yang sukses serta memperkuat organisasi kita. Mari kita mulai mengapa komunikasi bisnis yang efektif sangat penting. Komunikasi yang baik merupakan inti dari segala interaksi dalam dunia bisnis, dalam organisasi hingga hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Semuanya bergantung kepada kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh tim selesai. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang komunikasi bisnis yang efektif. Ada beberapa prinsip dasar yang dapat membantu kita dalam menciptakan komunikasi bisnis yang efektif. Pertama, kita perlu berkomunikasi dengan kejelasan dan kesederhanaan. Menghindari penggunaan jargon atau bahasa yang sulit dipahami oleh semua pihak akan memastikan bahwa pesan kita sampai dengan jelas. Yang kedua, kita perlu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan yang baik adalah kunci untuk memahami dan menghargai pandangan serta ide orang lain.
Saat kita benar-benar mendengarkan, kita menciptakan iklim kerja yang inklusif dan saling pengertian. Misalnya dalam pertemuan bisnis, penting untuk memberikan perhatian penuh kepada rekan kerja yang sedang berbicara. Hindari gangguan dan fokuslah pada apa yang mereka sampaikan. Selain itu, jangan lupa pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam menyampaikan pesan yang efektif. Bagaimana kita dapat menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis? Yang pertama, pastikan bahwa pesan kita jelas dan terstruktur dengan baik. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan konfirmasikan pemahaman dengan pihak yang menerima pesan. Selanjutnya, berikan dan terima umpan balik dengan terbuka dan konstruktif. Dalam komunikasi bisnis, kita juga harus mempertimbangkan berbagai budaya dan latar belakang yang ada di lingkungan kerja kita. Edukasi dengan empati dan pertimbangan gaya komunikasi yang sesuai budaya dan yang berbeda. Kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman. Baik, tadi adalah materi yang sudah dipresentasikan oleh presenter mengenai bagaimana komunikasi yang baik itu dapat memperlancar tujuan organisasi. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Izin bertanya. Ya, silakan. Misalnya nih, di sebuah perusahaan atau organisasi, kan biasanya terdiri dari banyak orang ya. Apa sih contoh atau dampak dari buruknya sebuah komunikasi bisnis yang akan terjadi seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya sebagai presenter. Silakan. Dijawab. Contoh nyata dari dampak komunikasi bisnis yang buruk adalah ketidakpahaman dan konflik yang muncul di antara anggota tim dan departemen. Hal ini dapat menyebabkan kerugian produktivitas, keterlambatan proyek, dan bahkan kehilangan peluang bisnis. Selain itu, komunikasi yang buruk dengan pelanggan atau mitra bisnis juga dapat merusak reputasi perusahaan dan mempengaruhi hubungan jangka panjang. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah kurang jelas atau baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan yang sudah cukup jelas untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Izin bertanya, Mbak, apakah ada saran yang bisa Mbak berikan tentang untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya tadi. Tentu, ada beberapa saran yang dapat saya berikan untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, pastikan pesan yang ingin disampaikan jelas dan terstruktur dengan baik. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak dan pastikan pemahaman dengan mengkonfirmasi melalui pertanyaan atau ringkasan. Selanjutnya, berikan dan terima umpan balik dengan terbuka dan konstruktif. Hal ini akan membantu memperjelas pesan dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Sudah jelas? Ya, terima kasih sudah jelas, Mbak. Baik, kita sekarang sudah berada di penghujung acara, di mana tadi antara presentasi dan tanya jawab sudah terlaksana dengan lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktu di sini. Hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan. Kita akhiri, selamat pagi. Pagi.